kita persilakan Pak De Suryo Koco untuk berbagi informasi kepada kerabat SDGs Desa pagi ini. Silakan Pak De. Terima kasih uh, teman-teman dari Ruang Cakap SDGs Desa. Desa apa? Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya ingin pertama-tama saya sampaikan terima kasih ke Gus Ivan dan teman-teman dari Ruang Cakap yang memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan atau memberikan informasi tentang Universitas Cyber Asia. Universitas Cyber Asia kebetulan saya dipercaya untuk menjadi salah satu representatifnya untuk mensosialisasikan, menginformasikan keberadaan dari kampus Universitas Cyber Asia ini, dan kemudian mengajak atau merekrut teman-teman menjadi mahasiswa di kampus atau mengikuti perkuliahan di Universitas Cyber Asia. Izin saya share screen. Jadi bicara kenapa kemudian saya tertarik untuk kemudian menyampaikan atau ikut dalam kampus ini atau mengikuti untuk membantu kampus ini lebih karena menurut saya ini menjadi sesuatu yang kemanfaatannya insya Allah baik untuk teman-teman di desa. Jadi salah satu yang saya tahu itu kalau bicara SDGs atau SDGs desa, maka tingkat pendidikan ini juga punya pengaruh terhadap goals dari SDGs. Teman-teman yang lebih menguasai daripada saya bicara goal-goalnya. Jadi Universitas Cyber Asia ini adalah kampus full online. Jadi full online itu artinya tidak ada ketemu fisiknya sama sekali. Mungkin ya pas wisuda aja kalau mungkin ada hybridnya ya kalau wisuda, karena ini belum ada yang di wisuda karena ini masih ada dari tahun 2020. Nah, karena full online ini maka menurut saya siapapun yang ada dimanapun itu bisa mendapatkan gelar sarjana tanpa harus keluar dari tempat dia tinggal atau tempat dia bekerja. Kira-kira itu yang menjadi dasar kenapa kemudian menurut saya ini menjadi menarik Universitas Cyber Asia, dan ini adalah kampus full online yang pertama di Indonesia. Kemudian perlu saya sampaikan ada beberapa tentang UNSIA ini, Universitas Cyber Asia. Visi misi ya secara umum lah, kalau bicara lembaga pendidikan atau lembaga apapun ya visi misinya pasti oke gitu kan, meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang saat ini masih rendah, yang baru sekitar 30%, menyelenggarakan pendidikan tinggi secara online berdasarkan SK Menteri nomor 757/M/2020 dan akreditasi program studi dengan nilai B dari BANPT, jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi ini salah satu hal yang lain yang membuat saya saya siap untuk menjadi representatifnya karena akreditasinya. Jadi pengalaman saya mendampingi teman-teman kepala desa, perangkat desa dari 2004, nggak terasa udah hampir 20 tahun. 2004, 2005 ini teman-teman kadang kemudian yang ingin, waktu itu belum seperti sekarang ya secara teknologi, yang ingin memiliki gelar kesarjanaan atau meningkatkan tingkat pendidikan ini, kemudian karena nggak mungkin mengambil jauh dari tempat tinggalnya,
maka kemudian mengambil kampus yang ada di wilayahnya yang kadang-kadang ini statusnya masih terdaftar. Nah, kemudian menurut saya ini menjadi satu catatan menarik, sudah terakreditasi B dan tidak perlu keluar dari kampungnya, bahkan cukup dari rumah saja juga bisa. Nah, keberadaan dari kampus ini teman-teman bisa ikuti atau bisa lihat bahwa ini rektor pertama di Indonesia yang berasal dari Korea Selatan, kemudian diresmikan oleh Wakil Presiden Pak Profesor Maruf Amin, ini 22 September 2020, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim. Di bawah Yayasan Memajukan Indonesia Ilmu dan Kebudayaan, yang ini kita lebih kenal mungkin kalau kampus konvensionalnya adalah Universitas Nasional atau UNAS. Kemudian perkembangan pesat dalam 3 tahun memiliki lebih dari 10.000 pendaftar. Jadi kampus ini dalam 3 tahun ini sudah memiliki lebih dari 10.000 pendaftar dengan 3.000 mahasiswa aktif dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Kemudian kampus cyber pertama terakreditasi B. Ini yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, ini bukti-buktinya atau file-filenya teman, nanti kita bisa bagikan juga. Ini distribusi mahasiswanya untuk di Indonesia, ada di Aceh, ada di Riau, ada di Bengkulu dan seterusnya sampai di Papua dan Papua Barat. Kemudian untuk dosen dan mahasiswanya juga tersebar di luar negeri juga. Ini ada di Korea, ada di beberapa wilayah di dunia. Nah, kuliah di Unsia ini kita ada 5 program studi. Ini juga salah satu bagian kenapa kemudian saya tertarik untuk menjadi representatif dari universitas ini, yaitu karena program studinya ini memang yang secara praktis dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh teman-teman di desa. Jadi kalau kita bicara manajemen, bagaimana finance, human resource, marketing, ini setidaknya kalau kita bicara tentang bagaimana mengembangkan badan usaha milik desa, bagaimana kita bicara tentang peningkatan kapasitas UMKM dan seterusnya, ilmu manajemen ini menjadi penting, kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi satu pilihan yang menarik menurut saya. Akuntansi juga kalau kita bicara pemberdayaan atau penguatan ekonomi dari masyarakat, maka pengetahuan dasar tentang keuangan, pencatatan dan seterusnya ini menjadi sangat penting. Kemudian sistem informasi, informatika dan komunikasi. 3 hal ini yang menurut saya menjadi bagian yang menjadi sangat penting ketika bicara sistem informasi, business intelligence, e-business dan programming. Ini ada beberapa teman-teman yang kemudian mempelajari itu mungkin secara autodidak atau kemudian belajar di YouTube dan seterusnya. Tetapi setidaknya ketika mengikuti pendidikan atau mengikuti perkuliahan ini, hari ini walaupun mungkin kita mendapatkan informasi tentang orang sekarang bekerja itu nggak perlu ijazah umpamanya ya, tetapi yang penting karyanya dan seterusnya. Tapi beberapa pihak itu masih memandang atau melihat ijazah itu jadi penting. Kalau kata nih umpama di desa keterampilannya oke, secara pengetahuan tentang pengetahuan tentang sistem informasi umpamanya itu oke. Kemudian anak ini diminta untuk kemudian menjadi admin desa umpamanya atau
membantu PPID desa umpamanya. Secara kemampuan dia sebenarnya melebihi dari kapasitas dia anak SMK. Tetapi karena pendidikan dia yang SLTA, maka kemudian quote unquote ada cukup alasan untuk kemudian tidak menghargai atau tidak diberikan gaji yang bisa lebih tinggi. Atau kalau mama desa pengen mengapresiasi lebih tinggi, maka kemudian mereka yang merasa punya gelar sarjana akan melakukan protes dalam tanda petik. Mosok cuma anak lulusan SMA gajinya segitu dan padahal keterampilannya luar biasa. Nah, solusi setidaknya dengan adanya mengikuti perkuliahan ini, maka kemudian kelayakan seseorang untuk mendapatkan apresiasi atau gaji yang lebih itu karena mengikuti perkuliahan dan mendapatkan gelar kesarjanaan ini menjadi pertimbangan yang rasional untuk masyarakat umum, artinya untuk pada umumnya orang. Walaupun kalau kita sih yang menurut kita ya rasional aja, kita memberikan gaji yang bagus, bahkan dia nggak lulus SD juga nggak apa-apa kan gitu. Nah, karena keterampilannya ya. Kemudian sistem informasi, informatika, dan komunikasi. Nah, 3 hal ini setidaknya saya membayangkan ketika desa itu sadar bahwa sistem informasi menjadi penting dan kemudian desa punya seorang admin desa, maka kalau tadi Gus Ivan menyampaikan beasiswa itu nggak bisa diberikan orang per orang dan seterusnya ya. Artinya tidak bisa diberikan kepada warga satu orang nama ini mendapatkan bantuan beasiswa dan seterusnya, nggak bisa, tapi harus dikelola ke BUMDes. Berarti kalau ke BUMDes masuknya dana bergulir. Artinya dana bergulir itu ya desa memasukkan dana ke BUMDes, kemudian BUMDes memberikan pinjaman yang bunganya itu sangat rendah. Ketika kemudian yang diberi pinjaman untuk pendidikan itu kemudian bekerja, maka kemudian dia membayar. Ketika dia membayar, mengembalikan, maka kemudian dana yang terkumpul, yang dikembalikan tadi itu digunakan untuk pinjaman pendidikan lagi dan seterusnya. Mungkin itu yang saya tangkap, tapi nanti Gus Iwan bisa memberikan pencerahan ini maksudnya masuk ke BUMDes kayak apa dengan bunga rendah. Tapi ketika bicara itu, maka si anak itu atau orang tua dari anak itu kan harus tetap bayar. Ini yang menjadi menarik. Apakah kemudian orang yang mungkin tidak punya kemampuan, artinya secara ekonomi, anaknya bisa kuliah, ketika kemudian tetap harus bayar? Oke, masih bisa ketika nanti dia bekerja nanti ngangsur. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dia bekerja dan ngangsur, apakah kemudian ini disepakati kemudian tidak taruh kata nih seperti beberapa pinjaman untuk pertanian umpamanya Yarnen dibayar setelah panen. Nah, apa bisa kemudian ketika kemudian ini dibayar setelah bekerja, umpamanya seperti itu. Dan itu memang sangat mungkin juga ketika ada kebijakan dari desa yang kemudian itu hasil musyawarah desa, dan kemudian dana dari desa itu diserahkan ke BUMDes. Ini memang konsepnya menjadi seperti dana bergulir. Jadi BUMDes sendiri kan memang ada dua sisi mata uang ya. Ada dua sisi, satu memang secara bisnis, satu memang sebagai badan pelayanan. Nah, kira-kira itu yang menurut saya sistem sistem informatika dan komunikasi ini sebenarnya menurut saya menjadi satu need yang besar terhadap desa untuk punya orang yang expert di dalam memberikan layanan sistem informasi desa. Nah, solusi yang mungkin menarik atau bisa menurut saya bisa dieksekusi tanpa harus ada musyawarah
desa yang berkepanjangan kemudian memasukkan dana di BUMDes dan seterusnya adalah ya udah dicari aja anak yang memang punya dasar pengetahuan tentang pengelolaan sistem informasi dan kehumasan, karena PPID itu kan sistem informasi dan kehumasan. Kemudian dia bekerja sebagai admin desa, digaji dengan standar yang mungkin agak lebih tinggi dalam tanda petik. Artinya kalau kamu mau kuliah, maka kemudian gaji kamu bisa, kalau kata sekarang digaji di daerah mungkin 1 juta atau 1,5 juta, kemudian oke, kamu akan digaji lebih dari itu, kalau kata ditambah 500.000, tetapi yang tambahan ini adalah untuk keperluan dia wajib kuliah. Nah, wajib kuliah tanpa meninggalkan desanya, tanpa meninggalkan pekerjaannya, dan itu sangat mungkin menurut saya. Ini menurut bayangan saya. Kemudian sistem perkuliahan yang ada seperti apa? Sistem perkuliahan yang ada ini tadi sudah disampaikan oleh Gus Ivan, asinkron dan sinkron. Jadi sinkron ini pertemuan dosen mahasiswa secara virtual, asinkron ini mahasiswa dapat mengakses web kuliah di Learning Management System selama Rabu sampai Minggu, kapan saja, di mana saja melakukan aktivitas perkuliahan. Jadi tidak harus di jam kerja, tetapi di hari Rabu sampai Minggu. Dan karena memang ini basis online, maka mungkin pertanyaannya adalah, kalau kemudian saya nggak ikuti, saya nggak download materi perkuliahan, saya tidak belajar video learning dan seterusnya, bagaimana? Ada syarat-syarat tertentu yang itu akan terdeteksi, inilah hebatnya dunia digital ya. Jadi ketika kemudian ada pertemuan dosen mahasiswa secara virtual dan seterusnya, kuliah terjadwal dan seterusnya, ini sebenarnya ada akan tercatat bahwa Anda ini mengikuti perkuliahan apa enggak. Jadi nggak ada bahasanya nitip absen gitu ya. Nah, nitip absen juga sebenarnya ya namanya hal-hal buruk itu kan selalu bisa dicari celahnya gitu kan. Ya udah, nitip absen, nanti anaknya yang masuk atau siapa yang masuk ke situ dan seterusnya dengan akun yang kita miliki, ya mungkin saja, tetapi pasti akan terdeteksi, karena ketika nanti pada saat perkuliahan dan seterusnya kemudian diminta open kamera dan seterusnya, maka akan terdeteksi. Dan jangan sekali-sekali kita ini nggak jujur kalau sudah masuk di wilayah digital. Karena apa? Karena ketika sekali kita masuk, taruh kata oke, saya mengikuti melalui handphone gitu kan, maka akan tercatat, terregistrasi bahwa hari ini jam sekian Anda masuk dengan menggunakan perangkat yang emailnya adalah ini. Jadi ketika besok masuk dengan handphone yang lain juga akan tercatat bahwa Anda berubah. Artinya ketika kemudian terlihat ada yang berbeda, ini sangat mungkin untuk diketahui bahwa handphonenya ini memang dua dia pegang sendiri, atau sebenarnya yang satu ini bukan dia lagi, karena kalau yang ini kok rutin selalu di tempat yang jauh dan seterusnya, itu sangat mungkin. Nah, ini bagian dari bagaimana perkuliahannya. Jadi sinkron dan asinkron, pembelajaran online dengan Zoom, dan pastinya mereka sudah menggunakan aplikasi yang tersematkan di platform perkuliahan. Kemudian biayanya, ini menjadi pertanyaan, biayanya berapa ini Pak D? Jadi pendaftaran 100.000, kemudian mengikuti tes. Jadi apakah kuliah ini kemudian pokoknya bayar pasti masuk? Enggak juga. Jadi harus mengikuti tes, kemudian setelah tes maka kemudian ada uang kuliah tunggal. Apa yang dimaksud dengan uang kuliah tunggal? Uang kuliah tunggal itu ya udah bayarnya itu aja, nggak ada bayar yang lain.
nggak ada uang gedung, nggak ada uang SKS, nggak ada uang ujian, uang untuk registrasi. Jadi fix ini tiap semester itu 3 juta. Kalau tiap semester 3 juta, asumsi kita satu semester itu 6 bulan, walaupun efektif perkuliahan mungkin 4 atau 5 bulan. Asumsi kita satu semester itu 6 bulan, maka kalau 3 juta dibagi 6 itu ketemunya 500.000. Jadi kalau 500.000 ya dibagi 30 itu satu hari ya satu bungkus rokok, kira-kira kan seperti itu. Bahkan satu bungkus rokok ini kalau dikumpulkan udah lebih dari untuk keperluan bayar kuliahnya. Keunggulan dari Unsia, seluruh program studi sudah terakreditasi, pembelajaran berbasis teknologi smart digital system. Nah, kuliah bisa di mana saja dan dapat, nah ini tolong jadi catatan ya, dapat selesai. Dapat selesai itu artinya kalau memang mengikuti kuliah dengan benar ya bisa selesai 3,5 tahun. Kemudian peningkatan kompetensi bahasa Korea ada, kemudian sertifikasi profesi, digital skill, jadi ada sertifikasi profesional, kemudian biaya kuliah 5 kali lebih terjangkau, ini hitungannya mungkin teman-teman paham kalau kuliah konvensional berapa, virtual lab, dan kemudian cyber library. Ini partner yang sudah ada menjadi mitra dari teman-teman di Unsia. Ini beberapa posting yang teman-teman bisa lihat, kerjasama dengan Fakultas Teknik UI, kemudian fast track S2 dan short course. Ini ada kemarin pembicaraannya adalah ini sedang proses untuk kemudian nanti ada S2-nya juga. Kira-kira seperti itu dengan kampus Korea dan seterusnya. Ini yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi ini menurut saya menjadi menarik, menjadi ruang yang menarik untuk teman-teman, karena di samping mereka yang lulus SMA atau SLTA ingin kuliah, itu memang sudah sangat mungkin. Tetapi ini juga bisa ada program yang tadinya diploma, artinya D3, kemudian pengen punya gelar S1. Nah, ini juga bisa. Caranya adalah transkrip nilainya, kemudian ijazahnya, itu nanti dikirim, kemudian dari kampus akan membuat penghitungan, ya, akan melihat konversi mata kuliah apa. Berarti taruh kata kalau 3,5 tahun itu standarnya, mungkin kalau dari diploma mungkin cukup 2 tahun udah bisa mendapatkan gelar S1-nya. Jadi itu kira-kira yang kita bisa sampaikan. Dan kalau kemudian bicara bahwa tiap kantor desa harus punya orang yang menguasai sistem informasi dan dia bergelar sarjana, maka ya solusinya Unsia. Itu artinya ya kampus tinggal ngasih aja ke desa, tinggal meningkatkan kapasitas dari tim admin desanya aja, ditambah gaji, suruh kuliah. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ini kurang menarik untuk teman-teman, karena memang forum ruang cakap ini mungkin lebih banyak berdiskusi tentang monef dana desa, mungkin bagaimana cara mengisian, bagaimana ada evaluasi dan seterusnya. Tapi sekali lagi saya terima kasih karena diberikan ruang untuk bisa menyampaikan sekilas informasi bahwa siapapun bisa kuliah dari desa, tidak perlu meninggalkan desa, punya gelar sarjana tetap di desa dan berpenghasilan dengan menggunakan ijazah sarjananya, ya dia tidak perlu keluar dari desa.
sehingga benar-benar desa isinya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dan satu hal lagi, sebenarnya dunia digital kali ini itu memberikan ruang untuk kita bisa bisa bekerja cukup dari rumah dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat salah satunya saya sering memanfaatkan itu platform aplikasi Fastwork. Jadi mereka yang punya kemampuan bikin video, bikin logo, yang urusan-urusan digital itu bahkan saya tidak pernah ketemu orangnya, gitu kan. Saya tidak pernah ketemu orangnya, tetapi saya bisa bisa minta bantu untuk mengerjakan sesuatu. Dan ya kita nggak pernah ketemu mereka karena keterampilan mereka dengan digital ini terkoneksi. Kira-kira itu Ustadz Sam yang saya bisa sampaikan, Ustadz Sabdana yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, monggo. Iya, menarik ini Pak Ade, Gus Ivan. Artinya kalau kita simak paparannya Pak Ade Suryakoco ya, seiring dengan perkembangan digitalisasi, nah ini juga mungkin banyak teman-teman nih Gus yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana secara eh, pembiayaan, secara kebutuhan tadi ya, terkait dengan pengembangan digital informasi, teknologi informasi, dan juga kalau tidak salah di webnya ini juga kita sempat buka ini Pak De, artinya kan terbuka ruang ya bagi teman-teman perangkat desa, bahkan mungkin juga tenaga pendamping desa atau pelaksana operasional BUMDes sekalipun, seperti program RPL yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Desa gitu ya, memberikan kesempatan mereka. Silakan Gus, gimana Gus? Kira-kira Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, Ustadz dan kerabat desa sekalian. Baru kali ini lihat Gus Koco nggak terlalu pede. Sebetulnya ini justru hal yang menarik gitu, karena desa kan bisa langsung memperoleh itu. Dan Gus Koco sudah memberikan komentar tadi bahwa jangan-jangan itu artinya juga tidak memberi beasiswa itu kalau melalui BUMDes karena sifatnya kredit. Saya kira benar itu. Kalau dilihat di dalam peraturan Permendagri itu nggak terlalu jelas ini karena filenya terlalu kecil ya. Tapi di APBDes kan sebetulnya di sub bidang pendidikan di situ memang ada dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi gitu. Jadi yang terjadi di satu desa di Lampung itu memang uh, mahasiswi itu kemudian dinilai karena dia dari golongan miskin dan kemudian dia dinilai berprestasi. Yang dimaksud dengan berprestasi di desa itu ya dia bisa masuk perguruan tinggi fakultas kedokteran. Jadi kriteria berprestasi itu tentu saja terserah kepada hasil musyawarah desa itu. Tapi yang penting kan masuk akal gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Gus Koco mengenai apakah mungkin ada beasiswa, ya mungkin. Tapi sebetulnya kalau orang miskin bahkan sekarang ada tambahan dari KIP, Kartu Indonesia Pintar itu sampai perguruan tinggi. Cuma perguruan tingginya apakah sampai S2 dan S3 atau hanya S1. Tapi yang jelas kalau memang perlu bagi desa itu sudah ada contohnya desa-desa yang memberikan beasiswa langsung gitu ya. Jadi dengan menggunakan itu. Kalau mau lewat lembaga tadi misalnya lembaga pendidikan yang disusun di desa gitu sehingga memudahkan desa untuk mengelola beasiswa, terutama kalau nilainya tinggi dan bertahun-tahun kemudian lewat dari satu kepala desa, jabatan kepala desa ke jabatan kepala desa berikutnya biar berkelanjutan gitu. Jadi
Saya kira itu Ustadz yang penting untuk menyambut bahwa kita bisa melakukan kuliah dengan akreditasi B. Saya masih ingat waktu menjadi ketua tim akreditasi di kampus itu. Program studi saya dapat akreditasi A, tapi A-nya itu persis satu angka di atas passing grade akreditasi dari B ke A gitu. Jadi itu sih karena nggak enak masa di perguruan tinggi negeri 5 besar mungkin ya saya nggak tahu, tapi dapat Masih dapat A masih ada yang B gitu ya, guys. dapat A tapi seingat saya berapa ya, kalau nggak salah itu A-nya mulai 145 apa 155 gitu. Nah saya dapat itu persis di angka itu, jadi ya ini sih mungkin karena kita presentasi dan sebagainya, tapi bukan A yang gemuk ini, A yang sangat kurus. Tapi artinya B itu hal yang lebih lazim, dan apalagi dengan pola Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ini yang memang berorientasi pada kemandirian ya, kemandirian dari perguruan tinggi ini betul-betul taruhan dari perguruan tinggi. Dan seingat saya ini, Gus Koco, ini juga eh, tahun depan itu universitas terbuka juga akan membuat kampus seperti itu dan mendapatkan bantuan serta bimbingan dari Korea Selatan. Jadi eh, dengan kualitas, kami pernah bekerja sama dengan tim Korea Selatan selama beberapa tahun gitu. Bukan di Kementerian Desa, dan kalau selama kerjasama itu sih timnya relatif fair ya. Jadi kalau bagus ya bagus, kalau buruk-buruk, kalau membantu gitu. Di Ya karena sedang kerjasama, maka kalau di UT itu ada waktu 2 minggu untuk ke Korea Selatan. Tapi sebetulnya ke sana juga biayanya nggak terlalu mahal sih, karena kursnya cuma Rp12 gitu. Jadi ya hampir sama dengan rupiah di Indonesia, itu antara won Korea dengan Indonesia. Meskipun di sana ya sebagian harga lebih mahal, tapi kalau untuk lanjutan teknologi informasi kayaknya menarik gitu. Rektor pertama dari Korea Selatan kan, Gus? Iya. Iya, jadi saya kira nggak mungkin terjadi di masa lalu itu. Jadi di Indonesia selama ini yang digembar-gemborkan kan Monash University yang punya kampus di Jakarta gitu. Tapi ternyata di sini pun juga ada Universitas Cyber yang rektor pertamanya dari luar negeri. Itu salah satu strategi yang digunakan oleh Singapura. Di Singapura dari rektor sampai profesor itu dari berbagai negara. Hampir tidak ada yang asli Singapura. Kalau menurut Ariel Herianto, bahkan di Australia itu diupayakan 80% pengajar dari luar negeri, tentu saja yang terpilih gitu. Hanya 20% yang dari dalam sendiri. Nah, itu mungkin juga hal-hal yang menarik. Saya kira mungkin yang penting nanti kalau sudah masuk webnya, saya sudah masuk webnya, sambil dilihat hasil-hasilnya itu. Karena kalau dilihat dari fasilitas ya pasti bersaing gitu. Tapi nanti dilihat ambil hasil-hasilnya dan siapa pengajarnya. Saya pernah ini Gus, sedang meneliti disertasi untuk teori Posmo, dan sebagian dari ahli-ahli teoritisi itu sedang mengajar semuanya jadi dosen di Singapura. Jadi saya kira sih itu Gus, mungkin yang menarik bahwa tadi ditambah ini beberapa pertanyaan di chatroom, kapan S2-nya akan muncul gitu. Kemudian
Ya kalau 3,5 tahun sebetulnya di program studi waktu saya di kampus itu juga sudah mulai itu, dan kemudian setelah itu berhasil, dinilai berhasil ya, karena waktu wisuda tiba-tiba hampir separuhnya kumlot gitu. Ya semua itu bisa dirancang dari semester 1 yang bagus-bagus, sengaja disendirikan, dijaga, ditambah dengan kursus dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik setelah itu memang ada fast track. Fast track itu langsung dapat 2 ijazah. S1-nya memang 3,5 tahun dan kemudian S2-nya 1,5 tahun begitu. Jadi total 5 tahun begitu, tapi dapat ijazah sampai S2. Belum pernah ada sih fast track sampai S3 gitu ya. Tapi di kampus saya juga fast tracknya sampai S2. Jadi saya kira menggunakan apa namanya model-model kebijakan terakhir. Dan yang menarik dari Universitas Teknologi itu, Gus, kalau sekarang sudah boleh tanpa skripsi, enak sekali itu. Karena, Ya, karena kebijakan kemudian terakhir kan, tanpa skripsi nih. ya, jadi waktu saya mengajar, dulu saya S1-nya penyuluhan pertanian. Itu ada ide dari Profesor Sayugyo almarhum. Boleh nggak skripsinya itu diganti naskah drama? Misalnya apa naskah drama televisi ya waktu itu TVRI begitu, yang isinya tentang penyuluhan kepada desa tapi dalam bentuk drama. Nah, beliau menyampaikan ya kalau itu bagus, sudah teruji, artinya teruji itu lolos ya, zaman itu ya lolos kemudian masuk TVRI gitu. Berarti kan memang layak. Sama seperti waktu dulu itu kalau skripsi bisa masuk jurnal yang bergengsi itu, ngapain harus diuji gitu? Sudah teruji secara publik. Itu pemikiran Profesor Sayugyo zaman itu ya. Waktu itu nggak boleh karena aturan dari apa Dikbud ya waktu itu ya harus skripsi gitu. Tapi ide Karena tentang kebijakan ya, Bro. Karena karena kebijakan ya, kebijakan, Gus. Karena kebijakan ya, sehingga tidak bisa. ya. Tapi artinya seorang profesor sosiologi pedesaan itu sudah punya ide seperti itu dan sekarang akhirnya boleh. Jadi kalau ada orang masih loh gimana itu nanti keilmuan dan sebagainya, itu sudah lewat 30 tahun yang lalu kalau dibandingkan sekarang gitu. Ketika ide itu muncul di IPB gitu. Ya cuman nggak boleh itu. Jadi kalau di teknologi informasi Gus, ini nanti boleh juga itu kalau misalnya kita bisa apa namanya saling terkoneksi begitu ya. Misalnya kalau itu aplikasinya menarik, bagus dan bersedia untuk free ya, karena ini kan untuk keperluan akademis itu. Apa namanya? Tapi tentu saja di dalam ketika masuk ke Kementerian Desa tetap terbaca bahwa itu dari mahasiswa ini, universitas ini, gitu. Tapi berguna untuk masyarakat banyak. Ini contohnya ini. Nanti sebentar lagi seluruh aplikasi BUMDes itu boleh digunakan asalkan sudah lolos dari misalnya untuk laporan keuangan dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau itu lolos kemudian direkomendasikan ke Kemendes, maka dia menjadi aplikasi resmi yang ditaruh di webnya Kemendesku. Sehingga nanti siapapun boleh menggunakan itu dan kemudian itu ya resmi aplikasi yang diakui oleh pemerintah. Nah, nanti tidak hanya itu, terus kalau nanti ada aplikasi yang sangat berguna bagi desa dari Universitas Cyber Asia gitu, ya kalau memang itu berguna, kenapa tidak? Yang kita belajar dari Korea Selatan, 17.000 aplikasi. Yang penting datanya saling terkoneksi, sehingga apa namanya sudah terisi semua aplikasi itu, kecuali data-data khusus yang dibutuhkan. Tapi data-data yang umum, nama desa, kepala desanya, perangkat desa, APBD dan sebagainya itu kan data-data yang umum yang kalau menurut KIP itu yang harus disampaikan ke publik yaitu otomatis ada gitu.
Kira-kira sih begitu Gus untuk kedepannya di Oke. sisi Kementerian Desa dan kemudian di sisi warga desa tadi. Saya kira seperti itu. Kalau kita baca ke depan, sebetulnya agak aneh ini. Menurut tren ketenaga kerjaan ke depan, itu akuntansi itu bagian yang akan hilang oleh aplikasi. Tapi ya mungkin saja. Tapi kalau melihat di Indonesia, ini kami juga sedang sebentar lagi akan menyampaikan tabel yang perlu diisi desa tentang siapa yang menjadi TPAK ya untuk keuangan di desa gitu supaya mendapatkan akun dari BPKP. Artinya kan akuntan masih dibutuhkan untuk 75.000 desa. Ya kalau ditambah asistennya berarti ya 150.000 desa. Gitu. Kayaknya begitu Gus Koco yang bisa disampaikan. Ya. Terima kasih atas informasinya ini. Semoga nanti ada tindak lanjut baik dari kami maupun dari desa. Terima kasih Ustadz. Kami kembalikan. Mungkin izin merespon sedikit yang disampaikan Gus Ivan. Satu, yang saya tangkap ketika kita pernah mencoba mendiskusikan di ruang yang lain waktu itu tentang RPL desa umpamanya, seperti rekognisi pembelajaran lampau yang alhamdulillah juga tereksekusi oleh Kementerian Desa. Pertama pada saat saya ketemu dengan Unsia, yang terpikir di benak saya adalah masalah biaya. Jadi ini tantangannya adalah biaya atau beasiswa. Artinya teman-teman TPP mungkin tertarik, atau teman-teman di desa mungkin tertarik tapi nggak ada biaya untuk itu dan seterusnya. Maka kemarin yang sempat saya sampaikan di manajemen Unsia adalah memungkinkan nggak kemudian ada satu program beasiswa nih, karena bekerja sama antar instansi, taruh kata Unsia bekerja sama dengan Kemendes, maka kemudian pembiayaannya bisa tidak sebesar itu, sehingga mungkin karena dia sebagai tenaga pendamping profesional maka biaya kuliahnya bisa tidak sebesar itu, dan itu jawabannya sangat terbuka, peluangnya, kemungkinannya tinggal nanti didiskusikan lebih lanjut. Dan saya melihatnya ini adalah bagian ruang yang kita bisa eksekusi bicara tentang SDGs desa yang ke-18, walaupun sekarang ini SDGs tetap 17+1 gitu kan, artinya satunya ini sudah menjadi bagian yang kemudian akan mewarnai semua dan seterusnya. Tapi saya masih melihat bahwa SDGs desa yang ke-18 ini adalah kelembagaan yang dinamis dan budaya yang adaptif. Nah, adaptifnya inilah yang sebenarnya kalau kita bicara digital ini ya berarti kuliah online ini bagian yang kemudian bisa masuk dalam wilayah budaya yang adaptif. Untuk kita lebih ke budaya digitalnya bisa berjalan, kelembagaan yang dinamis, ya sebenarnya ini menjadi bagian yang menarik ketika ruang diskusi, saya sampaikan ruang diskusi dulu sebelum ruang eksekusi. Ruang diskusi teman-teman di Unsia dengan Kemendes ini bisa dibuka, artinya bagaimana nih kalau kemudian taruh kata teman-teman tenaga pendamping profesional ini perlu mendapatkan peningkatan kapasitas tapi nggak butuh ijazahnya, bisa atau enggak dengan materi perkuliahan yang mereka miliki, teman-teman bisa mengikuti satu mamanya seperti itu. Atau mungkin yang kedua adalah selama mereka ini sebagai tenaga pendamping profesional, maka ketika kuliah itu kemudian akan mendapatkan diskon, atau ya kalau diskon kesannya kayak bisnis komersial, tapi mendapatkan fasilitasi untuk kemudian sepertinya dibayar oleh Kementerian Desa berapa banyak, kemudian dari teman-teman bayar berapa, padahal sebenarnya mungkin Kementerian Desa tidak harus juga mengeluarkan anggaran.
karena memang dari kampus yang memberikan fasilitas itu. Dan yang berikutnya, ketika kita bicara budaya yang adaptif dan kelembagaan yang dinamis, saya ingat betul di salah satu forum, saya lupa apakah di Sarapan atau di Ruang Cakap, ini ada kepala desa yang cukup inovatif tentang menggalang dana masyarakat untuk keperluan mereka yang miskin, kaum miskin, diberikan sarapan atau dipastikan orang-orang yang tidak mampu itu kemudian diberi langsung untuk makan dan seterusnya. Ini kan menyelesaikan urusan goals yang tidak ada kelaparan. Nah, menurut saya ya ini sebenarnya bisa juga kalau kita bicara, ya mungkin Ustadz yang mungkin nanti bisa memberikan tambahan informasinya. Sekarang ini kan lagi hype-nya atau lagi menarik-menariknya orang bicara Jumat berkah gitu kan. Nah, kalau Jumat berkah itu, kalau kata nasi bungkus ya, nasi bungkus yang harga 15.000 gitu kan, itu Jumat berkah. Itu kan berkahnya kan hanya sampai membuat kenyang dan kemudian balik lapar lagi. Kalau bicara konsesi pahala ya, konsesi pahalanya kan sampai dia tidak lapar sampai dia lapar lagi, berarti kan pahalanya udah habis nih. Tapi kalau Jumat berkahnya ini dikumpulin dalam bentuk uang dan kemudian digunakan untuk bayarin kuliah anak orang miskin gitu kan, kemudian dia bisa dapat gelar sarjana, dapat pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus. Ini kan berkahnya mengalir selama dia masih menggunakan gelar sarjananya, kan kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ya ini bagian-bagian yang kita perlu mencari terobosan-terobosan ketika ruang untuk mendapatkan gelar sarjana ini menjadi lebih mudah, lebih murah. Bahkan pada saat murah itu masih ada yang tidak mampu, ya bagaimana yang memang tidak berkemampuan ini bisa dibantu oleh lingkungan, sehingga kalau tadi saya sampaikan mungkin ya stafnya di kantor desa memang diberikan fasilitasi itu dan seterusnya. Bisa juga kepala desa atau teman-teman pendamping desa ini kemudian mengkoordinir nih. Kalau tiap Jumat berkah taruh kata satu orang itu habis 50.000 gitu kan. Kalau tiap hari Jumat itu ada 5 orang berarti kan 250.000 nih. Kalau satu bulan itu 4 kali Jumat gitu kan, berarti sudah terkumpul 1 juta nih. Kalau 1 juta satu bulan, maka sudah ada 2 mahasiswa yang bisa dibiayai di desa itu. Kira-kira sih seperti itu. Ini cara berhitung yang sederhana, dan saya ingat betul ini bagian dari Presiden Soeharto dulu mengajarkan mengumpulkan yang kecil-kecil itu ternyata jadinya besar. Saya ingat betul waktu dulu ada kelaparan di Ethiopia, itu Pak Harto menyampaikan, kamu kalau makan jangan menyisakan 1 sendok nasi, karena kalau 1 sendok nasi itu disisakan oleh seluruh penduduk Indonesia, maka seluruh warga Ethiopia itu nggak akan pernah kelaparan dari sisa makannya orang Indonesia. Yang kedua yang saya ingat betul adalah bagaimana dulu panen padi itu, kalau dulu kan banyak yang rontok, yang terbuang percuma, maka kemudian Pak Harto waktu itu mengajarkan tentang bagaimana kalau 1 hektar itu ada berapa kilo yang terbuang percuma, bulir-bulir gabahnya itu. Maka ketika kemudian itu bisa efektif, tidak ada yang terbuang, maka kemudian tingkat produksi padi kita akan ada tambahan berapa ribu ton dan seterusnya. Jadi itu salah satu yang saya ingat, bagaimana ketika kita bicara kecil-kecil ini dikumpulkan, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya pikir itu, mohon maaf waktunya mungkin agak bertambah, tapi ruang diskusi, ruang cakap kalau memang terbuka, Gus Ivan, nanti siap nanti teman-teman Unsiah biar kita dorong juga untuk memberikan informasi-informasi bagian mana yang mungkin bisa dikolaborasi untuk memberikan kemanfaatan kepada teman-teman dalam konteks mendampingi desa-desa. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak De. Nah, itu Gus. Jadi seperti di chat Zoom juga Pak Ivan. Nah, ini kan juga tadi titipan-titipan pertanyaan ini mungkin bisa ditindaklanjuti nanti oleh Gus Ivan ya. Pertama terkait apakah Unsia ini bisa juga melaksanakan program RPL ya, seperti Pertides yang hari ini sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa. Karena konteksnya kan kalau ingin perangkat desa, terutama operator di tingkat desa, admin desa ini bisa mengikuti program ini, maka salah satu skema pembiayaan ini bisa dilakukan oleh desa misalnya. Yang kedua, ini kalau memang ini akan lebih baik Gus apabila ini dituangkan nanti di prioritas Permendes prioritas penggunaan dana desa gitu ya. Kaitannya dengan transformasi pendidikan dalam rangka upaya pencapaian SDGs Desa 4. Nah, ini mungkin next time lah ya Gus Ivan ya. Artinya apa deh? Menjadi bahan dulu dari Pak Ivan, dan Permendes prioritas juga menjadi salah satu yang ditunggu oleh teman-teman dan pemerintah desa dalam upaya pencepatan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Gus Ivan dan Pak Dikoco, tidak terasa pertemuan kita sudah di penghujung, bahkan melebihi, dan informasi yang disampaikan oleh Pak Suryo Koco ini sangat menarik gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa dan teman-teman tenaga pendamping profesional, penggiat desa maupun pelaksana operasional BUMDes yang ada di desa yang mendengarkan informasi ini bisa kemudian mengikuti proses pembelajaran bersama Universitas Cyber Asia seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memang dibutuhkan. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih Pak Suryo Koco. Terima kasih kerabat SDGs Desa. Kita bertemu kembali di ruang cakap SDGs Desa pada edisi-edisi berikutnya.